ada isu penambahan tunjangan. Sebelum tunjangan itu bertambah kan kita sudah sering dengar kalau misalkan gaji DPR itu tinggi. Mungkin ya beberapa tahun yang lalu dari salah satunya podcast sama Krisdayanti, kan totalnya sebulan bisa sampai 100-200 juta. Itu kayak, apakah itu bisa dijangkau untuk orang-orang biasa? Sedangkan kalau sumbernya gaji kan berdasarkan dari pajak. Ya walaupun misal item pajak kan kerasa kayak kecil, misal kita patungan lah. Contoh, kalau misalkan PPN itu 12%, anggap aja kita bodoh. Rata-rata orang misal gajinya UMR 3 juta, kalau kita tetap belanja untuk kebutuhan 1 bulan, ujung-ujungnya kan tetap misalkan 3 juta kita misalkan 3 juta gaji kita habis untuk makan dan semua kebutuhan yang tersedia di sini, ya 3 juta itu aja langsung dipotong pajak. Misalkan semua barangnya untuk kebutuhan konsumsi, senilai pajaknya PPN itu misalkan 12%, 360.000 per kepala. Kita patungan terus dikasihkan ke negara. Misalkan kalau 3 juta itu habis untuk hanya konsumsi, belum lagi kalau misal beli motor 1 kali sudah ada PPN, tapi setiap tahunnya kan tetap membayar pajak. Ya mungkin walaupun penggunaannya dibedakan untuk perbaikan jalan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau sumbernya pendapatan DPR itu dari situ, per kepala kita patungan 360.000 dan rata-rata mungkin itu jumlah yang paling kecil. Mereka harusnya kerja itu kelihatan hasilnya. Misal kunjungan ke luar negeri, studi banding, apa yang hasilnya yang kelihatan? Kita yang nggak tahu, atau memang mereka yang kurang transparansi atas kinerjanya mereka? Tunjangan ke luar negeri nyebut sekitar 150 juta, hasilnya apa juga? Kita marah, turun ke jalan, hanya mau menyuarakan, malah kayak penjahat. Bukan substansi masalah yang dibahas, tudingan sama himbauan yang diutamakan. Ya tudingan ditakuti anarkis lah, terus aparat pakai peralatan lengkap, pakai senjata yang bisa untuk memukul mundur pendemo. Kayaknya ini memang kemarahan masyarakat itu sudah terakumulasi cukup lama dan banyak, jadi kemarahannya jadi tidak terkontrol. Entah itu mau dikatai ditunggangi atau didalangi, atau ada unsur asing, itu malah lebih jauh melenceng dari. Tapi entah ya, mungkin semua ada potensi, tapi kemarahan masyarakat kan sekarang murni. Kalau memang kita sudah lama diam, terus kita tahu sudah banyak yang pintar bisa berhitung, terus diakumulasi, cuman ada pemantiknya, entah siapa yang memulai. Waktu ada tiba-tiba hashtag bubarkan DPR tanggal 25 Agustus, terus pemantik keduanya ya memang karena sikap tokoh penerima gaji dari pajak itu lumayan arogan dan culas, petentang-petenteng, flexing di medsos, di jalan juga pengen menang, pakai strobo, pakai pengawalan, katanya tunjangan rumah biar nggak jauh juga dari gedung DPR, biar dekat. Itu juga kayak orang yang selain di birokrasi kayaknya nggak ketemu mengkalkulasi untuk mengejar gaji segitu besarnya, tunjangan segitu besarnya. Ya mungkin kalau sekelas manajer, direktur mungkin, tapi kan itu juga sesuai dengan prestasinya, kerja kerasnya untuk membesarkan perusahaan. Nah ini DPR ini lebih dari pendapatannya direktur atau manajer, sedangkan untuk lisan kayaknya lebih bagus para staf. Enggak sih, cuma beberapa oknum. Contoh ya, misal salah satu mengatai kalau rakyat pengen membubarkan DPR dikatakan tolol. Itu sangat enggak di atas peraturan. Itu ada etika yang harus dihormati bersama. Jadi posisi di negara demokratis harusnya rakyat menjadi makhluk yang paling berdaulat
kita kolektif patungan untuk memberikan gaji yang terhitung. Selama ini juga enggak, mungkin saya kurang tahu, mungkin kurang transparan atau memang sengaja tidak transparan, dan itu pun harusnya didukung sama Menteri Keuangan ya, bisa jadi, sehingga mau ada penambahan tunjangan atau semacam belanja-belanja yang pakai dana APBN lumayan besar terus didukung. Saya pernah dengar itu di acara, kalau nggak salah Ferry Irwanti atau siapa itu, per tahun memakan total itu termasuk gaji sama belanja DPR itu mencapai per tahun 700 triliun. Kalau jumlah DPR sama MPR itu 700-an orang, jadi per orang itu 1 tahun menghabiskan per kepala itu sekitar 1 triliun. Itu nggak cuma gaji, memang untuk belanja, mungkin untuk segala jenis kegiatan, mungkin ini tidak masuk akal. Kenapa juga saya lumayan cemas nanti berakhirnya seperti apa. Ada lagi yang lumayan mengganggu dari kebijakan efisiensi itu bagus, cuman kalau digunakan yang sekarang lagi berjalan kan untuk MBG, sedangkan penerapan MBG itu nggak ada alat ukur pencapaian, itu juga aneh banget. Itu bergisinya berdasarkan dari nilai proteinnya berapa, nilai kalsiumnya berapa. Itu banyak berita malah menggambarkan beberapa tempat itu banyak siswa yang keracunan, ada guru yang coba terus juga ikut keracunan. Jadi jauh dari kata bergizi kok malah ada yang keracunan itu. Terus ada yang ditampilkan ayamnya cuma secuil, terus itu dikasih semangka setebal kertas. Efisiensi ke instansi itu bagus, cuman kalau untuk diprioritaskan arahkan menuju MBG itu ya harusnya penerapannya dievaluasi, dikasih alat ukur efektivitasnya untuk generasi Indonesia yang sekarang masih berada di bangku sekolah. Aneh, saya flu. Setiap hari lihat berita tambah pusing. Sepertinya kita sesama masyarakat Indonesia sekarang lagi mengalami hal yang sama, yaitu khawatir, cemas. Saya kemarin coba update di beberapa grup sosial ya, komunitas kecil. Terus aku tanya, masih ada orang yang aktif demo? Jawabannya itu lumayan antisipatif, sebenarnya bagus kan, memang komunitasnya banyak orang yang dewasa, tapi gak ada pembahasan secara substansil masalah isu yang sekarang beredar itu apa, tapi malah terus komenan yang paling banyak itu imbauannya adalah kita hati-hati kalau misalkan mau demo, ada penyusup, ada yang menunggangi, ada pihak-pihak bla 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 bla. Malah gak ada pembahasan secara substansinya itu kita lagi ada di posisi mana sekarang, ada isu apa yang beredar. Semoga Indonesia lekas membaik.